Hai, selamat datang di channel GSS Family. Kali ini gue mau coba nge-review sama sekalian ceritain pengalaman pakai Nissan Juke tahun 2011. Karena sekarang udah di 2021, berarti mobil ini sudah berjalan sampai 10 tahun ya. Lumayan lah ya untuk kelas Nissan Juke ini, karena menurut gue Nissan Juke ini lumayan enak dipakainya karena dia bannya gede. Ground clearance-nya juga tinggi, terus kekedapan kaki-kakinya lumayan oke lah, walaupun kekedapan atas plafonnya kurang. Jadi gue mau nge-review mulai dari eksterior dulu. Eksteriornya itu ini head and love relationship banget ya, karena desainnya yang cukup unik. Bentuknya kalau menurut gue mirip buaya banget. Jadi laki-laki yang buaya pasti milihnya Nissan Juke. Nggak juga sih, tapi pokoknya ini mobil orang bisa suka banget, atau bisa kayak apaan sih mobilnya, nggak ini deh, nggak seru gitu loh. Jadi mobil ini memang punya desain yang cukup unik. Dulu ini mobil diambil warna putih, putihnya itu putih metalik. Lumayan ya untuk kelas catnya itu lumayan tebel, karena sudah 10 tahun dia nggak kayak terjadi kuning, hitam-hitam, lembayung gitu, nggak sih, lumayan oke lah. Karena ya mungkin itu tergantung perawatannya juga, karena kan mobil putih gampang banget ya kelihatan warna lainnya itu. Jadi harus punya apa namanya, perhatian ekstra terhadap mobil ini. Nah terus ini dari depan, yaitu yang tadi gue bilang bentuknya lumayan unik. Dia punya lampu kecil di atas sama lampu sennya. Ini lampu sen sama lampu kecil masih halogen. Terus di bawahnya yang cukup hebat menurut gue, lampunya bentuknya bulat, tapi di dalamnya itu udah LED, dan LED-nya lumayan terang. Itu pun bawaan pabriknya. Lampu jauh juga LED, warna putih, tapi kalau lampu jauhnya agak kekuningan ya. Jadi untuk malam hari menurut gue Nissan Juke ini lumayan enak, atau karena memang dia posisinya pas, arah semprotan lampunya juga pas, jadi dia cukup lumayan lah terang gitu. Nah yang unik juga ada di fog lampnya ini, kalau misalnya malam dia ada biru-birunya. Kalau misalnya lampu fog lampnya mati, di sini ada biru-birunya kayak DRL, tapi walaupun ini harus dinyalain kalau misalnya lampu kecilnya nyala. Tapi kalau misalnya lampu fog lampnya nyala, biru-birunya nih otomatis kalah terang sama lampu fog lampnya ini. Fog lampnya kecil, berada di bawah, bulat juga. Terus di sini grillnya cukup panjang ya, nyambung dari antar lampu kanan ke lampu kiri. Terus bicara ke samping, menurut gua ke sampingnya lumayan oke sih, karena bentuk velgnya bagus loh, palang 5. Ringnya juga ring 17. Enak juga nih dipakainya, kaki-kakinya empuk, senyap. Terus yang jelas sih ground clearance jadi tinggi karena di bannya tinggi. Terus dia kan bentuknya juga crossover ya. Nah dia pakai ban 255/55 ring 17. Ini karena udah umur mobilnya 10 tahun udah pernah ganti ban sih ini ya. Tapi ini harusnya udah ganti ban lagi karena udah mulai tipis. Mobil ini juga dikasih over fender dari ban depan nyambung ke bagian tengah side skirt sampai ke ban belakang. Itu over fendernya warna hitam, ciri khas crossover pada umumnya di Indonesia. Nah yang unik tuh handle pintunya. Handle pintunya ini yang depan oke lah ya, kanan kirinya udah ada passive keyless entry. Jadi nggak usah pakai kunci lagi, tinggal deketin aja kuncinya kita ke dalam. Terus tinggal pencet tombol hitam pentil ini, masuk deh. Terus yang unik juga desain handle pintu belakangnya, karena desain handle pintu belakangnya dulu pada tahun 2011 sih dia yang pertama nih, meskipun sekarang udah diikutin sama HR-V, jadi udah kayak biasa aja. Tapi Nissan Juke nih yang pertama. 2011 dia punya desain handle yang ngumpet di sini, bukan pada umumnya di bodi pintu gitu ya. Tapi kelemahannya si Juke ini punya kaca yang semuanya kecil. Kaca depan kecil, kaca tengah kecil, kaca baris kedua juga kecil, kaca belakang pun kecil.
Bicara ke belakang lumayan lengkap ya, di sini ada lampunya semua masih halogen ya, ada lampu rem, lampu sen, lampu mundur, terus juga ada reflektor di bawahnya. Ada wiper belakang juga sama pemanas belakang kaca. Ada juga sensor parkir 2 biji di belakang. Ini juga bawaan pabrik semuanya. Terus dulu juga pertama kali gue ngeliat Nissan Juke rada aneh, cuma lama-lama pas udah dipakai kok enak juga. Terus juga desainnya juga enak, menarik juga gitu loh. Yang jelas kan karena nggak banyak di jalanan, jadi ngerasa kayak oh iya seru juga di mobil gitu. Padahal emang enak sih sebenarnya mobilnya. Dan pada zamannya ini mobil fiturnya lumayan canggih sih, meskipun dalamnya ini menurut gue sempit. Misalnya kayak lo punya keluarga pakai mobil kayak ginian lumayan sempit karena bagasinya yang kecil, cukup kecil lah. Dan kalau nggak salah sih ini lumayan kecil, tapi ada juga sih kayak mobil Outlander tuh Mitsubishi itu juga kecil juga. Coba kalau dia ngelawan HR-V, wah itu luas banget sih bagasinya. Emang Honda juara sih buat penempatan kabin ruangannya. Tapi kalau Nissan Juke nih mungkin karena dia dalamnya tebel-tebel, kayak joknya tebel, bodi dalamnya tebel, jadi dia kayak sempit aja sih. Apalagi gue kan lumayan yang rada tinggi, dan duduk di baris keduanya kalau gue sih sempit menurut gue. Terus masuk ke dalam, di dalam ada ini handle pintu chrome. Di sini juga ada kunci pintunya. Terus di sini ada kunci pintu buka tutup. Cuma kelemahannya dia nggak ada auto lock gitu loh. Jadi misalnya jalan dia belum tentu pasti ngunci. Terus di sini ada penutup kaca juga. Power window yang auto cuma bagian driver, yang lain biasa. Terus di sini ada lampu alarm. Nah ini hebatnya juga di zamannya 2011 spionnya udah auto retract. Dia bisa auto retract, bisa kebuka atau bisa tutup. Arahnya juga semua udah elektrik, lengkap. Terus di saklar lampu di 2011 juga nih mobil hebat juga sih, karena udah auto lamp. Jadi lampunya bisa otomatis nyala. Terus juga kalau misal kita lupa matiin lampu, kita tinggalin mobilnya, matiin mobilnya dia udah otomatis mati juga. Yang lain standar ya, ada fog lamp, ada saklar sen, lampu jauh, lampu dekat. Terus di saklar wiper juga lumayan lengkap karena intermittennya depan belakang. Yang depan intermittennya ada 6 pilihan intermitten waktu. Terus yang belakang juga ada intermittennya juga. Jadi kita tinggal nyalain, dia nanti nggak nyala terus, lumayan kan. Misalnya perjalanan jarak jauh, membantulah, nggak capek-capek nyalain tiap bentar. Terus dia juga kalau mau ngeluarin semprotan air, yang ke atas tuh ke depan, kaca depan, yang ke bawah itu buat kaca belakang semprotan airnya. Ini juga sun visor ya namanya. Sun visornya kanan kiri sudah ada kacanya, tapi belum ada lampunya. Terus juga lampu tengah kabinnya ini juga lumayan lengkap karena ada individual lampnya. Bisa dinyalain semua, bisa dinyalain kanan doang atau kiri doang, sama bisa dinyalain kalau pintunya itu terbuka. Terus nih unik nih, lampu hazardnya ada di tengah. Terus nih desain dari AC-nya yang kanan itu bulat, kanan kiri bulat. Terus yang di tengahnya dia kayak menyatu sama konsol tengahnya, ada AC. Dan pada 2011 dia udah dapet TV yang lumayan lengkap loh, dalamnya ada dalamnya lumayan lengkap. Sebentar gue nyalain dulu. Di dalamnya ada radio, musik, video, aux, explore, picture, bluetooth, setup, iPod. Sama misalnya dia lagi nyala, kita pengen matiin, dia ada TFT off nya. Jadi layarnya mati tapi musiknya masih nyala. Keren juga sih. Semua ini terhubung sama pakai SD card atau apa nih ya, bentar. Nah dia misalnya kalian mau buka video, gambar, musik, itu bisa pakai SD card, USB atau Bluetooth. Yang sebenarnya Bluetoothnya juga rada aneh menurut gue, lumayan susah sih digunainnya Bluetoothnya. Dan dia pokoknya pairingnya susah. Dia kalau sekali udah gagal pairing ya dia harus dimatiin dulu mesinnya, terus baru nyalain lagi, kayak di restart baru dia bisa connect ke Bluetoothnya lagi.
Terus ada auxiliary juga, bisa iPod. Terus menu settingnya di sini lumayan lengkap ya, karena bisa ngatur segalanya ya, kayak sound effect, sound field, surround, time, wifi, brightness, language. Ini lengkap pada zamannya ya. Kalau sekarang sih kan memang udah mainnya mirroring, terus juga Apple CarPlay itu belum ada sini. Terus yang canggih juga di pengaturan AC-nya, karena di sini layar canggih, dia bisa milih climate atau driving mode-nya. Di sini ada tombol AC, nyala off-nya, nyalanya dari puterin dari kipasnya ini bisa nyala. Terus pilihan speed fan-nya juga banyak, padahal dia satu aja. Nissan nih kan AC-nya lumayan dingin ya, kayak Toyota, kayak Honda panas banget. Terus di sini juga semburannya lengkap, ada buat ke atas bawah. Terus juga ada defogger depan, defogger belakang. Terus ada pilihan udaranya dari sirkulasi dalam atau dari luar. Pilihan temperaturnya mulai dari 18 sampai 32. Itu dingin banget sih, kadang malamnya 24 25 gitu, dingin menggigil. Terus kalau misalnya kita milih driving mode, nah keren nih, dia bisa milih normal, sport, eco. Yang itu bisa ngatur engine-nya, transmisinya. Terus kalau di menu setup dilengkap juga nih, ada pilihan brightness, button brightness, language, bahasa, terus select unit nih, konsum misalnya kayak kilometer per liter atau mile per liter. Terus ada auto interior illuminationnya aja bisa otomatis, terus sama lampu otomatis sensitivitasnya bisa diatur lewat sini semua. Terus juga speedometernya lumayan keren ya, walaupun basisnya nih mirip nih kalau nggak salah sama Nissan X-Trail, mirip sama Grand Livina juga mirip, sama Nissan Serena kalau nggak salah juga mirip ya. Sini tachometer maksimal di 6500 rpm. Terus ada menu jam, ada menu trip, odometer, ada temperatur luar, ada sisa bahan bakar, terus ada average konsumsi bahan bakar sama real time konsumsi bahan bakar. Di sini juga ada suhunya sama bensin. Sini sudah ada airbag 2 biji kanan kiri. Terus fitur safety lainnya apa ya? Sini mungkin ada ABS-nya ya. Terus juga di sini speednya bisa sampai 240 ya, keren ya. Padahal kalau misalnya dia pakai mode normal, mobil nih CVT-nya lumayan lemot sih. Tapi kalau misalnya kita masukin ke mode sportnya, CVT-nya lumayan beraksi sih. Dia dengan mesin 1500 cc, ya cukup sih. Cuma meskipun CVT-nya lemot dibanding CVT-nya Honda, CVT-nya Honda enak banget ya, ringan banget, bisa kenceng lagi. Honda itu bisa lari sampai 160 ya masih bisa, mesin standar 170 kalau berani. Cuma kalau di Honda ada speed limiter, kayaknya di sini Nissan nggak pernah ada sih. Terus enaknya Nissan nih joknya lumayan empuk karena dia tebal, terus support juga kanan kirinya kayak kita dipeluk, walaupun nggak dipeluk amat. Cuma untuk harganya waktu itu sih lumayan lah, worth it. Terus ada apa lagi ya, kalau misalnya kita masuk ke baris kedua sih sempit lah. Kalau misalnya anak-anak masih kecil ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau buat orang dewasa duduk berlima sempit banget. Nggak menarik menurut gue. Menurut gue sih lumayan enak ya, karena kalau jalan malam lampunya terang, terus juga fitur lampu otomatis, wipernya pilihannya banyak tuh, enak banget. Terus juga cuma satu, kalau hujan berisik banget sih. Entah kenapa di atasnya, di plafonnya nggak dipasangin peredam yang cukup, jadi kalau hujan berisik banget. Cuma kalau untuk lagi nggak hujan lumayan kedap di mobil dan lumayan empuk suspensinya. Ngehajar bolongan juga nggak perlu takut karena dia tinggi. Ini juga mobil punya konsumsi bahan bakar yang menurut gue irit. Pada waktu itu kan ada Yaris ya, Yaris tuh irit banget kan dibanding Honda Jazz. Cuma Yaris tuh irit, tapi di Sanjuk nih juga lumayan irit, tangkinya lumayan gede. Tapi emang menurut gue irit gitu loh. Bisa jauh lah perjalanan untuk mahasiswa, lumayan lah gitu. Oh ya, terus jok baris kedua tuh bisa dilipat 40-60. Terus juga dia rata lantai sampai bagasi, kerennya sih menurut gue.
Meskipun karena dia memang bentuk kabinnya kecil, mau ditutup gimana pun juga tetap aja barangnya sih paling keangkutnya sedikit gitu loh dibanding kayak Honda Jazz. Itu tuh luas banget ya, bisa bawa barang lumayan banyak. Cuma kalau Juke nih enggak sih. Terus karena dia speakernya cuma 4 ya, jadi suaranya sih nggak bagus. Bawaannya Nissan nih nggak bagus suaranya, walaupun dia sudah ada tweeter, tapi speaker cuma ada di depan, di tengah sama di belakang tuh nggak ada speaker. Dia power steeringnya masih kayak hidrolik, jadi masih berat dibanding Honda kan elektronik. Dia udah ringan, enak. Cuma menurut gue ya lumayan lah, mungkin berat juga karena emang bannya yang gede. Ukuran bannya lebih gede kan dibanding Honda itu. Terus ini juga kursi depan bisa di sliding, kanan kiri bisa di sliding, driver sama penumpang depan bisa di sliding. Tetapi kalau yang penumpang kursi driver bisa dinaik turunin. Ada kalau yang penumpang depan nggak bisa. Kalau penumpang belakang dia cuma bisa reclining aja. Untuk kayak misal kita mau naruh sesuatu lumayan sedikit ya, dan lumayan sempit. Di pintu tuh paling cuma muat 1 botol kecil, di belakang paling buat dokumen-dokumen aja. Terus di tengah ada 2 cup holder yang lumayan gede, tapi buat tempat duit segala macam kurang ada. Tapi di sini ada tempat kartu. Tempat kartu kan sekarang emang hidup harus pakai e-money banget ya. Jadi lumayan lah ada tempat-tempat gituannya. Walaupun di tempat driver juga di sun visor ada tempat kartu juga. Terus di tengahnya emang nggak ada armrest. Di tengahnya juga nggak ada armrest, tapi ada cup holder lumayan gede, di situ bisa naruh-naruh lah. Meskipun kalau menurut gue juga kurang sih. Jadi gitu aja pengalaman selama 10 tahun pakai Nissan Juke dan review kecil-kecilan. Yang intinya kalau dipakai harian enak dibanding Mobilio. Kemarin kan gue udah nge-review Mobilio, ini Nissan Juke enak dipakainya. Tapi sempit aja sih. Tapi kalau misalnya head to head Mobilio Juke, wah jauh sih, mendingan Juke menurut gue. Kalau buat sendiri, cuma kalau misalnya buat kerja lo bawa barang, mendingan Mobilio kemana-mana deh. Buat kenceng-kencengan juga Mobilio masih lebih enak dibanding Juke. Jadi gitu aja ya, sampai ketemu lagi di video GSS Family review mobil berikutnya. Bye!